Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panduan OPS. Video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial membuat karya tulis ilmiah menggunakan Microsoft Word berdasarkan pedoman penulisan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Tutorial ini saya persembahkan untuk pemula yang sedang belajar menggunakan Microsoft Word atau untuk para pengguna Microsoft Word yang ingin memperbaiki cara menggunakan Microsoft Word. Pada dasarnya, aplikasi pengolah kata seperti halnya Microsoft Word memiliki banyak sekali fungsi tanpa ada skat. Akan tetapi, dalam konteks karya tulis ilmiah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehingga tidak bisa menggunakan Microsoft Word seenaknya. Di dalam pembuatan karya tulis ilmiah, semuanya terikat pada aturan baku. Oleh karena itu, langkah pertama untuk membuat karya tulis ilmiah menggunakan aplikasi Microsoft Word adalah mengenali aturan atau pedoman penulisan dari karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya karya tulis ilmiah ada banyak sekali jenis, mulai dari seperti skripsi, makalah, esai, jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan banyak jenis karya ilmiah lainnya. Masing-masing jenis karya ilmiah tersebut memiliki aturan baku sesuai dengan lembaga yang menerbitkan karya tulis ilmiah tersebut. Misalkan di dalam skripsi, walaupun sama-sama skripsi versi perguruan tinggi A ada kemungkinan memiliki aturan yang berbeda dengan skripsi yang ada di perguruan B, mulai dari jenis kertas yang digunakan, huruf yang digunakan, numbering yang digunakan, style yang digunakan, cara pengutipan yang digunakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mengenali aturan atau pedoman penulisan sangat penting sebelum kita membuat sebuah karya ilmiah. Tutorial ini akan kita split menjadi beberapa video agar durasinya tidak terlalu panjang dan masih enak untuk dinikmati. Setelah kita mengenali pedoman penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan dokumen yang akan kita buat, maka langkah selanjutnya adalah membuat dokumen baru berdasarkan pada pedoman yang sudah kita pegang. Kita cari aplikasi Microsoft Word, kemudian buka, dan di video kali ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word versi tahun 2016. Oke, di sini sudah ada tampilan pertama kali membuka aplikasi Microsoft Word. Lalu kita pilih blank dokumen. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan kertas, margin, dan lain sebagainya sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang digunakan. Cara untuk menyesuaikan ukuran kertas, kita bisa akses pada menu layout, kemudian page setup, dan di bagian page setup pada pojok kiri bawah ada opsi lanjutan dari page setup. Kita klik opsi lanjutan tersebut. Di sini ada tampilan untuk margin. Umumnya, sebuah karya tulis ilmiah digunakan menggunakan margin atas 4 cm, kemudian margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Tetapi ini sangat fleksibel berdasarkan aturan yang digunakan. Silahkan nanti disesuaikan dengan pedoman penulisan yang digunakan. Selanjutnya kita akan memilih paper. Pada menu paper ini ada beberapa opsi pilihan ukuran kertas. Kita bisa memilih ukuran kertas yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini kita akan menggunakan ukuran kertas A4. Mengapa merubah ukuran kertas, margin, dan lain sebagainya menjadi hal mendasar yang perlu dilakukan? Alasannya adalah karena muatan konten pada satu halaman itu berbeda antara ukuran kertas satu dengan lainnya.
Jika dirubah di perjalanan, maka struktur konten yang sudah kita setting akan berubah sedemikian rupa sesuai dengan ukuran baru yang diterapkan. Jika kertas sebelumnya memiliki ukuran yang cukup ekstrim, maka akan ada banyak sekali konten yang berubah. Padahal kita sudah mencoba menyesuaikan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum hal tersebut terjadi, alangkah baiknya dokumen ini disiapkan sesuai dengan spesifikasi atau pedoman penulisan yang akan digunakan. Jika sudah, maka kita klik OK. Dan ini dokumen yang sudah sesuai dengan panduan penulisan. Sebelum kita melanjutkan mengisi konten dari dokumen kosong ini, alangkah baiknya kita simpan terlebih dahulu dokumen ini. Caranya kita pilih opsi Save, simpan, yang ada di pojok kiri atas. Lalu kita pilih untuk mempermudah pelacakan setiap dokumen yang kita buat. Alangkah baiknya dokumen ini disimpan pada folder khusus atau folder yang sudah ada yang mencerminkan konten yang sedang kita buat. Misalnya ini akan saya simpan di drive E. Caranya kita browse terlebih dahulu, lalu kita pilih drive E, lalu saya akan menyimpan di folder 2020 dan disimpan dalam folder baru dengan nama misalkan Microsoft Word, tutorial Microsoft Word. Nama yang akan saya gunakan untuk mempermudah identifikasi adalah, pertama, saya akan menggunakan format tahun, bulan, lalu kemudian nama dokumen. Tahun 2020, bulan 11, dengan nama dokumen tutorial Microsoft Word, lalu kemudian kita simpan. Sebelum saya melanjutkan mengisi dokumen ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka dokumen ini. Ada beberapa alternatif cara. Yang pertama, bisa langsung membuka Microsoft Word, lalu kemudian mencari dokumen tersebut. Atau yang kedua, bisa menggunakan fasilitas yang ada di Windows, yaitu menggunakan Windows Explorer. Kita close terlebih dahulu, kita akan praktekkan kedua cara tersebut. Terkadang ketika memori kita sudah terlalu banyak membuat sebuah dokumen, kita menyimpan di mana, di folder apa dan lain sebagainya lupa. Cara pertama tadi membuka melalui Microsoft Word. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Word. Jika sudah terbuka seperti ini, di sisi kiri ada recent file. Jadi ada beberapa file yang telah dibuka sebelumnya. Karena file terakhir yang dibuka sebelumnya adalah tutorial Microsoft Word, maka tutorial Microsoft Word tersebut akan muncul di bagian ini. Kita bisa membuka ini dengan cara klik, dan file tersebut akan siap kita edit, print, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kita keluarkan kembali. Lalu bagaimana jika misalkan file tersebut tidak ada pada daftar recent file yang ada di Microsoft Word? Kita bisa menggunakan fasilitas Open Other Document. Kita klik Open Other Document, lalu kemudian browse, lalu menuju pada folder di mana kita menyimpan dokumen yang akan kita edit. Tahun 2020,
tutorial Microsoft Word, filenya kita panggil, kita klik, lalu pilih open, dan file sudah bisa kita edit atau kita print atau kita isi. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan Windows Explorer. Kita buka Windows Explorer, lalu kemudian pilih folder di mana kita menyimpan file tersebut. File tersebut ada di folder local disk E, kemudian di folder tahun 2020, lalu kemudian di tutorial Microsoft Word, dan ini ada filenya. Kita double klik atau kita klik kanan lalu pilih open. Dan di sini sudah terbuka. Saya kira tutorial ini saya pause dulu di video ini, dan langkah berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang ada di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share ke kawan-kawan lain. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.